Oke, bro nakama semuanya, selamat datang di channel saya Rental Anime. Dan semoga saja kalian semuanya diberikan kesehatan selalu. Di video kali ini saya Rental Anime akan mereview One Piece chapter 1045 yang telah resmi diberikan judul The Next Level. Sebelum masuk dalam video seperti biasanya, saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika nakama tidak ingin terkena spoiler, silakan saja langsung tutup video ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. One Piece chapter 1045 telah resmi mempunyai sebuah color spread di mana seluruh kru Mugiwara Sencho sedang berada di sebuah pesta layaknya ulang tahun dan tertulis di slogannya Sea of Liberty. Jika diartikan ke bahasa lokalan yang berarti Laut Kebebasan. Diawaskan diperlihatkan kelanjutan pertarungan Luffy versus Kaido di atap kastil Onigashima. Kaido telah bangkit dari serangan senjata makan tuannya. Terlihat tanah Luffy berpijak telah menjadi karet dan membuat Luffy melompat-lompat di udara seperti halnya tanah tersebut menjadi sebuah trampolin. Terlihat Luffy dengan santuy melayang-layang di udara seperti halnya dia sedang berada di dalam warung kopi. Dan terdapat sebuah panel yang bertuliskan kemampuan baru Gear 5. Kaido pun berkata, Zeh, terengah-engah. Aku sungguh telah mengira kau telah kuberikan sebuah gelar almarhum Mugiwara. Iya, aku juga berpikiran sependapat denganmu Kaido, ujar Luffy sambil tertawa. Kaido terkejut dan di dalam hati Kaido berkata, sepertinya itu pengaruh dari awak kening sebuah kekuatan iblis paramesia. Tetapi aku merasakan ada yang mengganjal di dalam hatiku. Rasanya sedikit berbeda dan aneh. Dilihat dari perwujudan wujud dan pertahanannya, hal tersebut seharusnya hanya dimiliki oleh tipe Zoan, ujar Kaido di dalam hati. Terlihat dalam sebuah scene, Kaido langsung menyerang Luffy dengan mulut yang terbuka lebar. Dengan gerakan yang super cepat, Kaido langsung memakan Luffy dan berhasil memasukkan Luffy ke dalam mulutnya. Luffy tidak dapat menghindari sambaran Kaido tersebut. Dengan cepat langsung berubah ke otot besarnya dan bertahan di dalam mulut Kaido. Dirasa kekuatan rahang Kaido sangatlah puas, Luffy memutuskan untuk masuk ke dalam perut Kaido dan membuat sebuah lintasan zigzag hingga membuat Kaido terasa sangat kesakitan. Hiya, Kaido berteriak. Tidak sampai situ saja, Luffy meneruskan langkahnya hingga ke bagian lambung Kaido dan dengan seketika mengubah tubuhnya menjadi sebuah balon raksasa dan sentak membuat Kaido merasa lebih kesakitan dan berbentuk seperti layaknya sebuah ikan buntal. Luffy berkata, sialan kau Kaido, terimalah seranganku ini, Gomu no Gyanto Fusen. Oh, sialan kau Mugiwara, ujar Kaido. Di saat bersamaan terlihat dalam sebuah scene kedatangan Yamato dan Momonosuke di atap kastil Onigashima. Terkejut atas pemandangan bentuk Kaido yang mereka saksikan, dikarenakan Kaido telah berubah menjadi seperti layaknya sebuah ikan buntal. Yamato berkata, apa itu? Apa yang telah terjadi? Memangnya Kaido apakah mempunyai perubahan wujud seperti itu? Aku baru pertama kali melihatnya. Momonosuke merespon dan menjawab, entahlah, yang jelas Kaido menjadi gendut seperti halnya sebuah bentuk ikan buntal. Shin memperlihatkan Kaido yang kesakitan dan melihat kondisi perutnya sambil berkata, sialan, apa yang terjadi pada perutku? Tubuhku bukanlah seperti karet, Mugiwara. Di samping itu di dalam tubuh Kaido, Luffy melihat ada dua buah cahaya yang berkilau di ujung kepala Kaido. Dan ternyata itu adalah mata Kaido. Chapter ini menurut saya memang agak ngeri Leo. Luffy mengeluarkan kedua tangannya di mata Kaido hingga menyentuh hidung Kaido sebagai pijakannya. Setelah itu Luffy dengan jurus Gomu no Rocket disertai tubuhnya masih mengembung seperti balon dengan ganas keluar dari mata Kaido dan langsung mengeluarkan udara yang berada di dalam mulutnya sehingga membuat Luffy meluncur menuju ke atap kastil Onigashima layaknya sebuah roket yang lepas kendali dan mendarat di atap kastil Onigashima tersebut. Momonosuke dan Yamato menyaksikan hal tersebut terlihat sangatlah kaget dan mengeluarkan ekspresi yang tidak wajar. Tidak sampai situ, Luffy langsung mengeluarkan sebuah jurus terbarunya di mana jurus tersebut merupakan teknik tingkat lanjut dari Gear 3 yang telah mengubah dirinya sesuai impiannya sejak dahulu, yaitu menjadi seorang raksasa. Jurus tersebut diberikan nama Gomu no Gyanto. Diperlihatkan dalam sebuah scene yang bersamaan, Yamato dan Momonosuke terkejut dan tidak percaya jika makhluk raksasa tersebut adalah Luffy. Momo berkata, siapakah itu? Kenapa suaranya mirip dengan Luffy? Apakah itu adalah Luffy? Ujar Momonosuke dengan terkejut. Terlihat dalam sebuah scene, Luffy di mode raksasanya menginjak dan menggeprek Kaido dengan kakinya yang dilapisi sandal tangkiaknya. Kaido sempat melakukan perlawanan dan dengan cepat Kaido berhasil menggigit leher Luffy. Luffy berteriak, ya! Luffy dengan segera mengcounter dan memegang kepala beserta ekor Kaido, langsung menjadikan Kaido menjadi seutas tali. Luffy memperkenalkan jurus terbarunya yang sangat membagongkan dikarenakan jurus tersebut adalah memperlihatkan dia melakukan sebuah lompat tali dengan rotasi yang sangat cepat. Jurus ini dinamakan Gomu no Nawatobi.
jika diterjemahkan ke bahasa lokalan emak-emak setempat yang berarti lompat tali karet. Di saat Luffy kesenangan bermain lompat tali, tiba-tiba kepala Kaido menyemburkan bola beritnya. Dengan telak Luffy terkena serangan Kaido tersebut. Yamato menyaksikan hal tersebut dan berkata, "Oh tidak, Luffy terbakar, dia terkena bola beritnya secara tatap muka." Dalam sebuah panel menunjukkan Luffy telah terjatuh dan terbakar seperti halnya sebuah layang-layang yang telah lepas dari talinya. Tidak bisa dimaafkan. "Ini sakit," ujar Luffy sambil menggigit giginya. Luffy segera bangkit dan diperlihatkannya dalam sebuah panel. Luffy dapat berlari di udara dengan langkah kakinya. Hal ini terlihat berbeda dengan Skywalk Sanji, di mana Luffy hanya berlari secepat kilat sambil meninggalkan bekas api di udara. Luffy langsung menghampiri Kaido dan bertujuan akan menyerang balik Kaido dengan sebuah pukulan terbarunya. Akan tetapi Kaido telah bersiap menyambut Luffy dengan pukulan gepreknya yang dinamakan Kousansei Ragnarok. Terlihat Luffy terkena dengan telak serangan Kaido tersebut hingga kepalanya menembus atap kastil Onigashima dan hampir jatuh ke dalam panggung utama. Scene memperlihatkan Tama, Nami, Chopper, Kids, dan Law terkejut seakan matanya mau copot melihat kepala Luffy yang tiba-tiba muncul dan menembus atap Onigashima tersebut. Terlihat Luffy yang kesakitan dan segera kepala Luffy telah kembali ke tubuhnya kembali. Memperlihatkan kondisi Luffy sangat memprihatinkan seperti seorang nenek peyot yang tidak makan selama 1 abad. Kaido melihat adegan tersebut berkata, seperti cerita bergambar, kemampuan yang sangat menarik, namun pada akhirnya tubuhmu sudah mencapai batasnya. Mustahil bagimu untuk mengalahkanku, Mugiwara. Aku adalah sang raja kebun binatang buas, Kaido. Sekian selanjutnya memperlihatkan suara dangdut yang keluar dari jantung Luffy bergema dan menghilang. Suaranya seperti ini, Leo. Dangdut dada, dada, duar. Terlihat Luffy yang awal mulanya menjadi nenek peyot dengan seketika berubah menjadi wujud gerimanya seperti sedia kala lagi. Jika suara dangdut tersebut berhenti, dengan seketika tubuh Luffy berubah kembali ke bentuk nenek peyot lagi. Luffy berkata, "Woi Kaido, siapa yang mencapai batasnya? Ini masih jauh dari batasanku, Kaido," ujar Luffy sambil tertawa dan terengah-engah. Kaido menyaksikan hal tersebut dan sangatlah terkejut. Kaido membalas perkataan Luffy, "Mana ya benar woi, jangan buat gua bingung. Dan sebenarnya siapa kau ini?" Ujar Kaido sambil kelelahan seperti telah mencapai batasnya. Luffy berkata, "Woi, benar juga yang kau katakan tadi, Kaido. Aku memang hampir mati. Kelima ini benar-benar menguras tenagaku terlalu banyak. Dan hal tersebut benar-benar membuatku sangatlah kelelahan." Kaido menjawab perkataan Luffy, "Mugiwara, matilah dengan tenang agar kisah pertarungan kalian dapat diceritakan di masa depan. Mungkin suatu saat nanti akan ada orang yang akan meneruskan pertarungan kalian." Luffy pun menjawab sambil terengah-engah, "Aku tidak peduli dengan hal itu. Jika aku mati, yang tersisa hanyalah tulang berulang saja. Si. Bukankah ini belum berakhir? Momo, Tama, Kinemon, Pedro." Di panel bersama terlihat Momonosuke dan Yamato menyaksikan hal tersebut dan telah mengkonfirmasi si petarung yang melawan Kaido adalah benar-benar Luffy. Sekarang memperlihatkan Kaido mendengarkan perkataan Luffy dan juga tertawa. "Worororororo, hai nak, bocah ingusan. Apakah kau ingin mati di sini?" Luffy pun menjawab, "Apa kau pikir aku takut akan hal semacam itu, Kaido?" "Hei jantung dangdut, meningkatlah suara dangdutmu," ujar Luffy sambil berteriak. Diperlihatkan Luffy dengan seketika bangkit dan berteriak, Ya, inilah suara dangdut yang aku tunggu." Di saat Luffy sedang merasakan asiknya irama dangdut, tiba-tiba Kaido menyerang Luffy secara horizontal. Luffy tidak dapat menghindari serangan Kaido tersebut dan menempel di senjatanya seperti preman karet. Luffy merasa kesakitan. Kaido tidak tinggal diam. Dengan segera, Kaido melancarkan sebuah serangan yang sangat dahsyat berbentuk vertikal hingga membuat lantai kastil meleot. Dikarenakan lantainya sudah dirubah Luffy menjadi karet, Kaido terlihat terkejut. Luffy dapat menghindari serangan Kaido tersebut dan segera melompat ke sebuah dinding untuk mengambil kuda-kuda untuk memberikan sebuah serangan terakhir kepada Kaido. Terlihat Luffy berputar dan serangan ini seperti angin topan Zoro atau Gomu-Gomu no UFO. Dengan cepat Luffy menghampiri Kaido dengan serangan pukulannya yang dilapisi Bosusuko dan Hosoka Haki. Terlihat Kaido yang bersiap menerima serangan Luffy berkata dalam hatinya, "Apakah yang sebenarnya terjadi pada bocah ingusan ini? Kenapa dapat merubah penampilannya menjadi putih?" Dia bertarung sangat bebas sambil menggabungkan Bosusuko dan Hosoka Haki tingkat-tingginya. Selain itu, dia juga dapat mengubah area sekitarnya menjadi karet. Kemampuan ini baru pertama kali aku melihatnya dalam hidupku. Aku Kaido, sang raja kebun binatang buas. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat mengalahkanku. Sambil terengah-engah, dan akhirnya terlihat Luffy melancarkan pukulannya dengan telak mengenai kepala Kaido hingga menembus kepala Kaido tersebut. Luffy pun berkata, "Bagaimana Kaido? Ini menyenangkan bukan Kaido?" Dan scene pun telah berakhir. Mungkin saya akan membreakdown One Piece chapter 1045 ini
dikarenakan ada banyak hal yang mengganjal dan akan saya jelaskan di video selanjutnya saja, dikarenakan video ini sudah terlalu panjang. Saya yakin Kaido tidak mati, akan tetapi Kaido hanyalah pingsan, dan teori penjelasannya akan saya jelaskan di next video. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan mengenai real full review One Piece chapter 1045. Jika ada kekurangannya atau salah kata, saya minta maaf. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan saja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng kalian agar selalu mendapatkan video yang saya anggap cukup menarik dari channel saya. Oke nakama, terima kasih telah menonton video saya dan see you next time. Bye.